course they will protest, and quite rightly. It's the only way they can vent their frustration and disappointment and hope that the current ownership sit up and finally listen and ultimately decide to sell their shareholding. My consortium is ready and waiting. The funds are pledged. The offer document is being drawn up and it will be presented, John. We're still waiting for the great Sir Jim Ratcliffe to come forward because he solves all our problems, makes my job redundant. But until Jim comes, my consortium will be placing their bid very shortly. That I guarantee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang. Semoga yang nonton sehat selalu, berlimpah rezeki dan dimudahkan semua urusannya. Hari ini kita membahas sesuai dengan judul, kenapa keluarga Glazer dibenci oleh fans Manchester United, Red Army, terutama yang ada di Manchester. Saya sudah menelusurinya, cari informasi. Ini ada beberapa poin ya menurut saya ya. Tadinya saya juga tidak terlalu peduli kenapa begitu dibencinya. Tapi karena rasa penasaran, ternyata ini biang keroknya, ternyata klub jadi nggak bagus gitu. Apalagi semenjak Sir Alex pergi, jadi perubahannya langsung nampak tambah nggak bener. Jadi keluarga Glazer ini awalnya di MU itu tahun 2003 dia menanamkan modal. Ini nih ayahnya ya, si Glazernya ya. Glazernya udah mati, udah meninggal. 2005 dia bisa mengambil alih klub, tapi catatannya dengan nilai sekitar 700 juta dolar, kurang lebih 700 juta berapa gitu, 26 atau 2 berapa, itu nggak dibayar cash, ternyata itu diutang, dan hutang ke bank atau kemana lah, konsorsium atau apa, itu yang dijadikan agunan klub. Jadi MU ini udah tergadai sebenarnya berarti. Makanya wajar aja para fan juga marah. Dan ini udah berlangsung dari 2005, sekarang udah 2022, berarti udah hampir 20 tahun, sekitar 17-an tahun keluarganya. Selama itu bapaknya yang meninggal, si Glazer ini meninggal, itu anak-anaknya tuh udah ngisi posisi-posisi penting di dalam klub. Sementara basicnya mereka ini nggak ada yang dari sepak bola. Apalagi orang Amerika mana tahu tentang sepak bola. Nah, terus yang diangkat chefnya juga sebelum yang baru nih ya, si Murdoch, siapa yang baru nih, si Ed Woodward, itu juga bukan basicnya dari orang sepak bola. Jadi ya keluarganya ngisi jabatan-jabatan penting, terus sahamnya itu cuma dilepas cuma 10% ke bursa saham, yang lain tuh dia keep dari anak-anaknya, itu dibagi-bagi aja itu. Anak si Glazer tadi udahlah nggak ngerti. Terus tiap tahun mereka dapat dividen terus aja, sementara utang klub makin lama makin gede. Terakhir saya lihat laporan keuangannya untuk 2022 kuarter pertama berarti ya, kedua ketiga gitu, itu utangnya tuh udah 500-an lebih juga juta dolar. Itu bakal membengkak kalau jadi realisasi renovasi stadion dan training groundnya, training center Carrington. Itu bisa jadi 1 miliar dolar. Itu utang loh. Jadi
yang paling kontroversinya statement dari orang kepercayaan si keluarga Glazer nih dulu nih, si Ed Woodward ini. Dia nggak mentingkan prestasi di lapangan, yang penting nilai jual klub yang harus terus naik. Jadi nggak perlu prestasi di lapangan. Kan gila, wajar-wajar saja fan benci banget sama mereka. Jadi kejadian, saya juga baru paham kenapa kejadian-kejadian setelah Ferguson nih pensiun. Mungkin Ferguson ini juga udah nggak kuat karena udah terlalu tua. Dia megang waktu Ferguson ini, mungkin karena dia udah lama, dia megang full power untuk semua keputusan tentang pemain segala macam. Begitu dia keluar, itulah anak-anaknya tadi yang si Ed Woodward segala macam yang nggak ngerti bola, ngisi. Makanya beli pemain nggak jelas, harga pemain juga jadi nggak jelas. Wajar-wajar saja jadinya prestasi jadi nggak bagus. Dan jadi semua omongan dari pelatih sebelumnya seperti Louis van Gaal, Jose Mourinho yang bilang di balik layar ada apa, dan Louis van Gaal bilang MU itu klub komersil bukan klub sepak bola. Nah, inilah jawabannya ternyata. Itu tentang kenapa keluarga Glazer dibenci sama fan MU. Ya saya juga sebagai fan pasti nggak suka kayak gitu, cuma dijadiin sapi perah berarti MU-nya, utang makin gede kayak begitu. Terus kabar terbarunya dari 1-2 hari belakangan ini, ada pengusaha Inggris yang udah ngasih penawaran ke keluarga Glazer untuk membeli klub. Dan dulu di tahun 80-an dia pernah menjadi direktur klub dulu ini di klub, jabatan direktur, namanya Michael Knighton. Dia bilang dia dengan konsorsium dia sudah sedang mengajukan penawaran untuk pembelian Manchester United, karena yang punya sekarang tuh nggak ngerti bola dan nggak pantas gitu. Udah bikin hancur klub ini. Ya kalau menurut saya sih benar-benar keterlaluan ya, benar-benar MU ini cuma dijadiin bisnis saja gitu, lupa dia dengan prestasi. Jadi wajar aja setelah 2013 ini prestasinya nggak jelas, di orientasinya tuh cuma cetak duit gitu. Oke, itu aja informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di komen, di like, di share untuk semua fan-fan MU yang lainnya. Assalamualaikum.